Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Sebuah serial terbaru Netflix, In the Name of God, A Holy Betrayal, perdana tayang pada Jumat 3 Maret 2023. Serial dokumenter ini diangkat dari kisah nyata soal kasus kriminal sekte sesat yang ada di Korea Selatan. Serial dokumenter ini dianggap kontroversial karena berani mempublikasikan tentang sekte sesat yang diangkat dari kisah nyata alias tanpa rekayasa. Tak tanggung-tanggung, bahkan dalam serial ini juga menghadirkan para korban untuk memberikan kesaksian terhadap perlakuan keji dari sekte sesat tersebut. Dan hadir pula mantan anggota masing-masing sekte sesat tersebut. Selain itu, In the Name of God, A Holy Betrayal ini diproduksi lebih dari 3 tahun. Sebab menyuguhkan secara detail berbagai kasus kekerasan dan kekejaman yang dilakukan oleh pemimpin keempat sekte sesat tersebut. Sinopsis In the Name of God, A Holy Betrayal dimulai dengan membahas awal mula pria bernama Jeong Meong Sok. Maafkan saya kalau dalam penyampaian namanya salah. Mengumpulkan pengikutnya hingga ribuan orang. Jeong Meong Sok ini adalah pemimpin kultus sesat yang diberi nama JMS atau Jesus Morning Star. Jeong Meong Sok ini menggunakan kekuatan penyembuhan dan ramalan. Suatu ketika, banyak laporan pelanggaran yang dilakukannya terpublikasikan sehingga orang tersebut, pemimpin sekte tersebut melarikan diri. Ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya di luar negeri. Sedangkan para musuhnya menghadapi pembalasan yang kejam. Jeong Meong Sok ini pernah ditangkap di Tiongkok dan menjalani hukuman penjara. Akan tetapi setelah bebas, ia pun kembali ke kultus sesatnya. Ia tetap melakukan berbagai pelanggaran terhadap anggota-anggotanya. Lalu tokoh yang kedua yang diceritakan dalam series ini adalah Park Sun Ja, yang merupakan pendiri dari Five Oceans, perusahaan kerajinan tangan di Daejeon, Korea Selatan. Ia pun meminta para pekerjanya untuk membawa anak-anaknya untuk diasuh sambil bekerja. Suatu hari, Park Sun Ja merubah perusahaannya menjadi sebuah perusahaan dagang dan kelompok religius. Ia pun dianggap sebagai bunda suci sebab kerap meminta dana untuk investasi di perusahaannya. Dan banyak orang yang merasa dirugikan dengan investasi bodong dari Park Sun Ja, hingga membuat pihak kepolisian menyelidiki kasusnya. Kasus tersebut pun berlanjut. Ditemukan adanya yang bunuh diri massal. Adanya bunuh diri massal berjumlah 31 orang karyawan pabrik dan satu pemimpinnya di Gyeonggi-do. Kejadian itu pun membuat Park Sun Ja menjadi buronan. Tokoh lainnya bernama Kim Ki-sun yang merupakan pendiri dari sekte Baby Garden. Dulunya, Kim Ki-sun adalah murid seorang pengkhotbah yang mempunyai banyak pengikut, yakni Lee Kyo-bu. Kim Ki-sun ini mengambil kepemimpinannya tersebut setelah dipenjara. Ia pun lalu membuat aturan yang aneh bagi pengikutnya. Contohnya, pasangan suami istri tak boleh tinggal bersama. Anak-anak tak boleh diperbolehkan memanggil orang tuanya dengan sebutan ayah atau ibu. Kim Ki-sun meminta pengikutnya untuk menjual barang-barang di rumah mereka
untuk dapat bertahan hidup dan kepentingan sekte. Ia juga melakukan kekerasan hingga melakukan pembunuhan kepada ketiga pengikutnya. Bahkan 2 diantaranya adalah anak kecil. Lalu tokoh yang terakhir dalam series ini adalah Pastor Lee Jae-rok. Pria ini mendapatkan banyak pengikut karena keahliannya menyembuhkan pasien dengan spiritual. Pastor ini mengklaim dirinya sebagai Yesus yang kedua, kedatangan Kristus yang kedua. Untuk lebih meyakinkan pengikutnya, Pastor Lee Jae-rok ini kerap menggunakan teknik pencahayaan seolah-olah Tuhan turun menemui dirinya. Sekte ini pun semakin meresahkan di Korea Selatan. Muncul pemboikotan besar-besaran atas semua produk yang dijual oleh pastor tersebut. Salah satunya adalah air manis Muan yang telah ia berkati. Pastor Lee Jae-rok bahkan mematok harga jutaan won untuk orang yang ingin berfoto bersamanya. Tak hanya itu, pastor ini juga melakukan pelecehan seksual terhadap pengikutnya. Dari keempat kisah yang dimunculkan dalam serial Netflix ini, sebenarnya dengan mudah kita bisa melihat Alkitab bisa disalah tafsirkan dan diselewengkan untuk maksud-maksud tertentu. Berhati-hatilah, tafsiran Alkitab yang benar harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan historis. Dimengerti dari konteksnya, sejarahnya, tata bahasanya, arti katanya, sehingga maksudnya sungguh-sungguh digali keluar atau eksegesis sesuai dengan yang dikehendaki Allah, bukan memasukkan data-data yang subjektif, eisegesis, untuk kepentingan pribadi, golongan tertentu, atau untuk mendukung ajaran tertentu yang menyimpang demi suatu agenda yang tersembunyi. Akibatnya akan menimbulkan berbagai penyesatan, misalnya adanya pencampuran kepercayaan, sinkritisme, lalu ide tahayul, mistisisme, dan dalam hal ini juga ada pengkultusan manusia, ya, sesuai dengan series Netflix yang dicontohkan melalui pemimpin-pemimpin sekte yang didokumentasikan dalam serial Netflix. Lalu ada materi atau juga malaikat, idolatriisme, penyembah roh-roh jahat, okultisme, lalu juga teologi yang subjektif, misalnya teologi kemakmuran, teologi liberal, teologi pluralisme, teologi postmodernisme, juga teologi marginal, dan lain sebagainya. Atau ajaran-ajaran bidat yang sengaja melawan kebenaran firman Tuhan. Waspadalah, orang percaya bisa terjebak dalam tipuan iblis. Di satu pihak, dia mengaku beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, penebus, dan pengantaranya kepada Allah Bapa. Tetapi di pihak lain, dia juga ikut dalam praktek penyembahan orang tua, nenek moyang, atau percaya kepada barang-barang jimat atau mistis, lalu getol sekali mengunjungi tempat-tempat yang dianggap keramat, lalu berdoa kepada orang-orang kudus dan malaikat, mendoakan orang mati, lalu termakan juga ide tahayul buatan manusia, ya, atau mengikuti ajaran atau teologi yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Rasul Yohanes sendiri pun menuliskan, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala, dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-21. Ayat ini sangat jelas, tidak perlu dipelintir atau ditafsirkan dengan alasan subjektif apapun atau kekecualian apapun. Segala berhala di sini termasuk materi, benda, malaikat, manusia, tokoh-tokoh agama, atau pemimpin-pemimpin sekte, ideologi atau teologi tertentu selain dari Allah Tritunggal yang telah dijadikan sebagai pusat penyembahan, pusat hidup, filsafah hidup, motif dan tujuan dari hidup ini. Lalu dalam keempat kisah ini pun, di series Netflix ini, ditemukan penyimpangan dalam pelayanan kesembuhan. Penyimpangan sering terjadi dengan menggunakan nama Tuhan Yesus, tapi balutan manusia dari pemimpin sekte ini tampak jelas keluar ketimbang
untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dari hal seperti ini kebanyakan menghasilkan pengkultusan individu, yakni dalam hal ini adalah pemimpin sekte, karena mereka merasa sudah seperti dewa. Hal lain yang perlu diperhatikan juga bahwa dunia ini semakin jahat, sehingga sebagai seorang Kristen kita harus memiliki wawasan dunia Kristen, Christian worldview, sehingga kita tidak memakan arus zaman yang terlihat begitu natural, tetapi membawa kita kepada jeratan-jeratan yang menyeramkan. Worldview, pandangan dunia, adalah cara seseorang melihat dan mengerti segala sesuatu di dalam alam dan hidupnya. Pemikiran ini bisa muncul karena manusia mengetahui bahwa setiap realitas bisa dimengerti secara berbeda oleh setiap orang berdasarkan cara pandangnya. Seorang Kristen akan melihat segala yang ada dan terjadi dari sudut pandang Tuhan. Pandang dunia seperti ini terjadi karena ia percaya bahwa Tuhan ada. Jadi, kepercayaan atau iman akan menentukan dan membentuk pandangan dunia seseorang. Filsafat adalah kerangka pikir iman seseorang. Jadi, seorang Kristen akan berpikir dengan kerangka pikiran iman Kristen dan membentuk filsafat Kristen. Sementara orang ateis akan membentuk kerangka pikir ateis dan membentuk filsafat ateisme. Jadi, dari filsafat seseorang, pandang semesta itu kemudian terbentuk. Seorang yang percaya materialisme melihat semua dari aspek atau anggapan materi, maka seluruh pandangan dunianya akan bersifat materialistis. Ia akan mengerti apapun dari pengertian dan ukuran materi. Lalu orang yang beriman Kristen akan membentuk filsafat Kristen yang didasarkan pada kebenaran Kristen, yaitu firman dalam kitab suci. Inilah bangunan filsafat atau pola pikir Kristen yang harusnya merupakan suatu kondensasi dari seluruh dogmatika atau doktrin atau ajaran Kristen kita. Maka, agar kita tidak terbawa arus dunia, keutuhan atau integrasi seluruh pengertian firman yang dibangun dengan kokoh dalam hal ini adalah reform teologi menjadi sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Dari kekuatan pengertian dan cara pandang seperti inilah baru kita mengerti seluruh realitas dan kehidupan kita pribadi, juga orang-orang dan masyarakat di sekeliling kita. Pembelajaran teologi yang utuh berarti menjadikan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu. Di dalam teologi reform, kita dituntut untuk memiliki 5 kebangunan, yaitu dalam doktrin, epistemologi, etika, pelayanan, dan mandat budaya. Kutipan kalimat dari Cornelius Van Til mengklarifikasi alasan mengapa kebangunan harus dimulai dari teologi atau doktrin. Karena kebangunan doktrinal berarti menyadarkan dan mendidik orang percaya untuk memiliki kehidupan yang God-centered. Dengan mengerti firman Tuhan secara utuh, baik dari segi etika, yaitu hidup di dalam kekudusan, dan epistemologis, mengerti mana itu kebenaran dan mana yang ajaran sesat. Kita didorong untuk melayani Tuhan dengan segala yang kita miliki dan menggunakan segala sesuatu di dalam dunia ini dengan tujuan bagi kemuliaan Tuhan. Tanpa adanya kebangunan di dalam aspek teologi, mustahil kita dapat memiliki kebangunan di dalam keempat aspek lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran teologi yang utuh bukan sekedar kita tahu atau tidak tahu kebenaran, tetapi sebuah pertaruhan hidup atau mati manusia dalam membangun kehidupan yang didedikasikan kepada Allah.
Sebagai informasi tambahan, sudah terdapat beberapa sekte yang masuk di Indonesia. Saya meminta untuk seluruh orang Kristen harus berhati-hati pada ajaran yang dibawa oleh Ibu Faye Hamdani dalam YouTube channelnya, Faye Bersaksi Yesus. Walaupun gerakan ini masih kecil, tapi kita harus punya hati terhadap orang-orang yang sudah ditipu oleh ibu ini. Seperti dalam keempat kisah sekte dari Netflix, gerakan-gerakan sekte ini pun dimulai dari nol, dari pengikut yang sedikit. Maka saya meminta orang-orang Kristen untuk menyuarakan dan memberitahukan dengan suara lantang akan ajaran-ajaran sesat seperti ajaran dari Ibu Faye Hamdani ini yang sudah sangat menyimpang. Jangan biarkan korban-korban berjatuhan. Saudara dapat menyaksikan sendiri ajaran dari Ibu Faye Hamdani ini persis dari salah satu kisah sekte dari Netflix, yaitu Pastor Lee J. Rock, di mana Pastor Lee J. Rock ini kerap menggunakan teknik pencahayaan seolah-olah Tuhan turun menemui dirinya. Hal ini bisa disaksikan dalam video dari Ibu Faye Hamdani sendiri, yang dengan terang-terangan juga dia mengaku dirinya sebagai mempelai wanita Tuhan. Dan beliau pun telah pergi dari rumahnya dengan meninggalkan suami dan anak-anaknya demi mengembangkan ajaran sesatnya. Saya berharap orang Kristen bersuara lantang akan ajaran sesat orang ini. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.